Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal SKB kebidanan. Jangan di skip ya, karena untuk pembahasan tidak saya ketik. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang bayi perempuan berusia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi campak. Hasil pemeriksaan berat badan 7.700 gram, kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Berapakah dosis pemberian imunisasi pada kasus tersebut? A. 1 cc, B. 0,1 cc, C. 0,5 cc, D. 0,05 cc, atau E. 0,01 cc. Jawaban yang tepat adalah C. 0,5 cc. Jadi kata kuncinya yaitu bayi berusia 9 bulan akan diimunisasi campak. Untuk imunisasi campak diberikan dalam dosis 0,5 cc. Soal selanjutnya, seorang bayi berumur 9 bulan dibawa oleh ibunya ke PMB untuk mendapatkan imunisasi campak. Hasil pemeriksaan TTV suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 40 kali per menit, nadi 100 kali per menit, berat badan 7,5 kg, kemudian diberikan imunisasi campak secara SC di lengan sebelah kiri sebanyak 0,5 cc. Apakah nasihat yang disampaikan pada ibu sebelum pulang? A. Imunisasi campak menimbulkan efek samping kejang. B. Bayi jangan dimandikan terlebih dahulu setelah pemberian imunisasi. C. Berikan obat penurun panas jika terjadi efek samping demam. D. Segera berikan obat penurun panas untuk pencegahan. Atau E. Bagian yang suntik tidak boleh dimasas. Jawaban yang tepat adalah C. Berikan obat penurun panas jika terjadi efek samping demam. Jadi kata kuncinya yaitu imunisasi campak. Setelah pemberian imunisasi campak, efek samping yang timbul biasanya atau kadang-kadang terjadi demam. Maka berikan nasihat untuk memberikan obat penurun panas jika terjadi demam. Soal selanjutnya, seorang bayi berumur 2 bulan dibawa oleh ibunya ke PMB untuk mendapatkan imunisasi BCG. Hasil pemeriksaan TTV suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 40 kali per menit, nadi 100 kali per menit, berat badan 4 kg, kemudian diberikan imunisasi polio 2 tetes per oral dan imunisasi BCG secara IC di lengan kanan bayi. Apakah nasihat yang disampaikan pada ibu? A. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasase karena akan menimbulkan bekas seperti abses dalam beberapa hari. B. Bayi boleh segera diberikan ASI setelah ditetes polio dan bagian lengan jangan dimasase. C. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasase dan jangan berikan bayi ASI selama 10 menit. D. Setelah imunisasi akan timbul demam, berikan penurun panas jika terjadi demam. Atau E. Apabila demam beberapa hari, bekas suntikan menjadi abses, segera bawa ke bidan. Nah, jawabannya yang tepat adalah C. Bagian lengan yang disuntik jangan dimasase dan jangan berikan bayi ASI selama 10 menit. Jadi kata kuncinya yaitu dari kasus tersebut diberikan imunisasi polio 2 tetes per oral dan imunisasi BCG secara intrakutan di lengan kanan bayi. Jadi nasihat yang diberikan untuk pasca imunisasi BCG jangan dimasase pada bekas suntikan. Kemudian nasihat yang diberikan untuk pasca polio itu ya jangan langsung beri minum atau jangan langsung diberikan ASI, tunggu 15-30 menit. Soal berikutnya, seorang ibu membawa bayinya yang berusia 2 bulan ke PMB. Ibu mengatakan bayinya saat ini membutuhkan imunisasi DPT dan bidan memberikan imunisasi DPT. Apa fungsi atau manfaat imunisasi yang diberikan oleh bidan? A. Untuk mencegah penyakit TBC dan polio. B. Untuk mencegah penyakit polio, pertusis, dan tetanus. C. Untuk mencegah penyakit panas akibat DBD. D. Untuk mencegah penyakit tetanus, pertusis, dan difteri. Atau E. Untuk mencegah penyakit campak Jerman dan pertusis. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk mencegah penyakit tetanus, pertusis, dan difteri. Jadi kata kuncinya berdasarkan soal di atas yaitu imunisasi DPT.
Manfaat imunisasi DPT adalah untuk mencegah penyakit tetanus, pertusis, dan difteri. Soal selanjutnya, seorang bayi berumur 4 bulan dibawa oleh ibunya ke PMB untuk melakukan imunisasi dan pemeriksaan. Ibu mengatakan bayi tidak rewel dan menyusu dengan baik. Bayi sudah mendapat imunisasi HB0, BCG, polio, combo 1 dan 2. Hasil pemeriksaan, keadaan bayi sehat, normal, dan tidak ada kelainan bawaan. Dari data di atas, imunisasi yang tepat diberikan pada bayi tersebut adalah A. HB3, DPT3, dan polio 2, B. HB3, DPT3, dan polio 4, C. HB2, DPT2, dan polio 3, D. HB2, DPT2, dan polio 2, atau E. HB3, DPT2, dan polio 3. Jawaban yang tepat adalah A. HB3, DPT3, dan polio 2. Jadi kata kuncinya yaitu bayi sudah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, polio, combo 1 dan 2. Jadi, imunisasi combo adalah nama lain dari imunisasi DPT, HB, atau HIB dengan nama dagang pentavalen atau pentabio. Setelah menerima imunisasi dalam kasus ini, maka yang berikutnya atau imunisasi berikutnya adalah kita berikan imunisasi combo 3 atau DPT3, HB3, dan polio 2. Karena dalam soal tersebut polio baru diberikan 1 kali. Selanjutnya, seorang bayi berumur 3 bulan dibawa oleh ibunya ke PMB untuk diberikan imunisasi ulang pentavalen 2 dan polio 3. Kemudian bidan memberikan imunisasi pentavalen sebanyak 0,5 cc di paha kanan dan polio tetes. Kapankah jadwal kunjungan ulang bayi tersebut? A. 1 bulan kemudian imunisasi pentavalen 3 dan polio 4, B. 1 bulan kemudian imunisasi BCG dan polio, C. 3 bulan kemudian imunisasi pentavalen 3 dan polio 4, D. 6 bulan kemudian imunisasi campak, atau E. 1 bulan kemudian imunisasi campak. Jawaban yang tepat adalah A. 1 bulan kemudian imunisasi pentavalen 3 dan polio 4. Jadi kata kuncinya berdasarkan soal tersebut yaitu diberikan imunisasi ulang pentavalen 2 yang berisi vaksin DPT, HB, dan HIB, dan pemberian polio 3. Jarak penyuntikan imunisasi pentavalen sama dengan imunisasi DPT, yaitu tiap 1 bulan. Jadi imunisasi DPT diberikan sebanyak 3 kali suntikan. Soal berikutnya, seorang bayi berumur 4 bulan dibawa oleh ibunya ke PMB untuk diberikan imunisasi pentavalen 3 dan polio 4. TTV dalam batas normal, kemudian bidan memberikan imunisasi pentavalen 0,5 cc di paha kanan dan polio 2 tetes per oral. Kapankah bidan menjadwalkan kunjungan ulang? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, atau E. 5 bulan. Jawaban yang tepat adalah E. 5 bulan. Karena kata kuncinya dari soal tersebut diberikan imunisasi pentavalen 3 dan polio 4. Jadi, setelah paket pemberian DPT selesai, maka sisa imunisasi dasar yang belum diberikan adalah campak di usia 9 bulan. Maka, kunjungan selanjutnya untuk imunisasi campak adalah 5 bulan lagi saat anak berusia 9 bulan. Soal berikutnya. Seorang bidan mempunyai persediaan atau stok vaksin yang banyak di PMB-nya. Dia menyimpannya di lemari es yang khusus untuk penyimpanan vaksin. Berapa suhu yang tepat untuk penyimpanan vaksin? A. 1-6 derajat Celcius, B. 2-8 derajat Celcius, C. 3-9 derajat Celcius, D. 4-10 derajat Celcius, atau E. 5-12 derajat Celcius. Jawaban yang tepat adalah B. 2-8 derajat Celcius. Jadi, suhu ideal penyimpanan vaksin yaitu 2-8 derajat Celcius.
karena pembekuan atau panas dapat merusak vaksin. Soal berikutnya, seorang bidan sedang menyiapkan kegiatan imunisasi di Posyandu Mawar. Saat mengeluarkan vaksin dari tempat penyimpanan, maka bidan harus menggunakan sistem A. First in first out, B. Last in first out, C. Vaksin cold chain monitor, D. First in last out, atau E. Vaksin vial monitor. Jawaban yang tepat adalah A. First in first out. Jadi kata kuncinya dari soal di atas yaitu mengeluarkan vaksin dari tempat penyimpanan. Jadi manajemen penyimpanan vaksin adalah first in first out. Artinya vaksin yang pertama masuk itu yang harus pertama kali dikeluarkan untuk dipakai. Lanjut, seorang perempuan bersama bayinya berumur 12 bulan datang ke PMB untuk mendapatkan imunisasi campak. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, bidan menyampaikan bahwa pemberian imunisasi campak sudah terlewat karena diberikan pada usia 9 bulan. Imunisasi apakah yang harus diberikan pada kasus di atas? A. DPT, B. BCG, C. MMR, D. Hepatitis, atau E. Pentabio. Jawaban yang tepat adalah C. MMR, karena kata kuncinya dari soal di atas yaitu bayi berumur 12 bulan datang ke PMB untuk mendapatkan imunisasi campak. Imunisasi campak seharusnya diberikan pada usia 9 bulan, namun jika terlambat dan datang di usia 12 bulan, bayi dapat diberikan imunisasi MR atau MMR. Soal berikutnya, seorang bidan sedang menyiapkan vaksin DPT untuk pasien berusia 4 bulan. Saat bidan memeriksa vial vaksin, bidan melihat bahwa vial monitor telah mengalami perubahan warna. Warna segi 4 berubah gelap tetapi lebih terang dari lingkaran. Apakah yang harus dilakukan bidan dengan vaksin tersebut? A. Gunakan vaksin lebih dulu bila belum kedaluarsa. B. Buang vaksin. C. Laporkan ke dinas kesehatan setempat. D. Ganti label vial dengan yang baru. Atau E. Tetap berikan vaksin tanpa memandang tanggal kedaluarsa. Jawaban yang tepat adalah A. Gunakan vaksin lebih dulu bila belum kedaluarsa. Kata kunci dari kasus tersebut yaitu warna segi 4 berubah gelap tetapi lebih terang dari lingkaran. Jadi salah satu cara untuk memastikan kualitas vaksin adalah dengan melihat vial monitor. Artinya tanda bulatan dan kotak di vial vaksin. Bila gambar kotak pada vial monitor berubah warna tapi lebih terang dari lingkaran, maka vaksin masih dapat digunakan asalkan tidak kedaluarsa. Keluarkan atau gunakan vaksin ini terlebih dahulu agar tidak terlanjur rusak. Soal berikutnya, seorang bayi Nyonya S berusia 3 bulan dibawa ibunya ke PMB. Ibu mengatakan baru mendapatkan imunisasi HB0, ingin imunisasi BCG. Apakah asuhan yang bidan lakukan untuk kasus tersebut? A. Menyuntikkan imunisasi BCG secara intrakutan. B. Merujuk bayi ke puskesmas untuk tes mantuk. C. Memberitahu ibu bahwa imunisasi BCG sudah terlambat. D. Menganjurkan ibu untuk imunisasi BCG ke dokter. Atau E. Menjelaskan kepada ibu bahaya terlambat imunisasi. Jawaban yang tepat adalah B. Merujuk bayi ke puskesmas untuk tes mantok. Kata kuncinya yaitu bayi berusia 3 bulan baru mendapatkan imunisasi HB0 dan ingin imunisasi BCG. Jadi, pemberian imunisasi BCG seharusnya dilakukan pada saat usia bayi 1-2 bulan. Jika akan diberikan imunisasi di usia lebih dari sama dengan 3 bulan, maka lakukan uji tuberkulin atau tes mantok terlebih dahulu. Jika hasilnya negatif, maka boleh dilanjutkan dengan pemberian imunisasi BCG.
Soal berikutnya, seorang bayi berumur 4 bulan datang ke puskesmas dibawa oleh ibunya untuk dilakukan imunisasi. Hasil anamnesa didapatkan bahwa bayi selalu melakukan imunisasi sesuai jadwal. Dari hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, berat badan bayi 6 kg, hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal, apakah imunisasi yang diberikan sesuai kasus di atas, A. BCG dan polio, B. Pentavalen 1 dan polio 2, C. Pentavalen 2 dan polio 3, atau D. Pentavalen 3 dan polio 4. Option E. Campak. Jawaban yang tepat adalah D. Pentavalen 3 dan polio 4. Jadi kata kuncinya berdasarkan soal tersebut, bayi berusia 4 bulan imunisasi sesuai jadwal. Jadi jika bayi menjalani imunisasi sesuai jadwal, maka jadwal imunisasi akan sesuai dengan tabel rekomendasi jadwal pemberian vaksin. Pada usia 4 bulan, harusnya bayi menerima imunisasi DPT-3 atau HB3 atau Pentavalen 3 dan polio 4. Soal berikutnya, seorang bayi berumur 9 bulan datang ke puskesmas dibawa oleh ibunya untuk mendapatkan imunisasi. Hasil anamnesa didapatkan bayi tidak pernah terlambat untuk mendapatkan imunisasi dan ibu mengatakan bayi agak demam sejak kemarin. Hasil pemeriksaan TTV suhu 38 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, nadi 100 kali per menit, berat badan 9 kg. Apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai kasus di atas? A. Menyarankan untuk konsultasi dengan dokter anak. B. Meminta ibu kembali 1 minggu kemudian. C. Tunggu sampai anak berusia 1 tahun. D. Memberikan imunisasi campak. Atau E. Memberikan antibiotik. Jawaban yang tepat adalah B. Meminta ibu kembali 1 minggu kemudian. Jadi kata kunci dari soal tersebut yaitu anak berusia 9 bulan ingin imunisasi, namun saat ini sedang demam, yaitu didapatkan hasil pemeriksaan suhu 38 derajat Celcius. Jadi salah satu syarat pemberian imunisasi adalah anak dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi demam atau sakit. Jika saat jadwal anak mengalami demam atau sakit, maka anjurkan untuk datang kembali 1 minggu kemudian atau ketika anak sudah sembuh.